nggak tercoreng ketika ya itu bohong, kalau bohong itu tukang nempel brosur aja itu nggak ada actionnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Cara pembimbing atau kelompok ini kebetulan aja kita di Gereja Utama, tapi artinya ketika kita masuk ke dulu, kita habis ini mau ngapain? Kalau kita belum pernah masuk ke dunia nasi uduk, kita masih meraba-raba. Habis ini ke kanan atau ke kiri ya? Kita harus beli nasinya dulu apa kita beli meja ya? Seperti itu ya. Nah, ketika kita ada guru pembimbing, itu sudah bisa diarahkan. Bagusnya adalah kamu beli ini dulu misalnya, karena itu biar ininya lebih banyak, omsetnya lebih banyak. Atau mungkin kamu harus promosi aja dulu, nggak beli meja, nggak beli beras, kamu promosi dulu misalnya. Itu yang sudah dilakukan orang-orang yang sudah pernah melewati fase itu. Jadi kalau misalnya kita tahu dengan orang-orang ini, kita sudah nggak pernah berapa lagi. Ambil kanan, belok kanan. Awas lubang, ya, loncat sedikit. Seperti itu ya. Itu pembimbing. Karena ibaratnya kita masih buta ketika kita masuk sesuatu yang baru. Dan di Gereja Utama kita sediakan suasana untuk saling memotivasi. Ada beberapa usaha yang sudah ada di sana dan insya Allah gambarannya ada banyak lagi usaha-usaha yang akan kita kembangkan di situ. Adik-adik, kakak-kakak yang gabung di situ silakan dengan senang hati karena menggiling beras dari beras yang ada kulitnya kemudian sampai terkupas itu bukan tumbukan antara beras dengan besi, tapi tumbukan beras dengan beras. Akhirnya kulitnya terkelupas, akhirnya muncul beras dari padi jadi beras. Itu karena saling gesek, bukan karena beras ketumbuk besi. Kalau beras padi ketumbuk besi hancur, makanya jadi yang pecah-pecah jelek. Ya, itu suasana yang ingin kita timbulkan di Gereja Utama, saling motivasi. Kenapa? Sekalipun itu mungkin tidak terlibat langsung kepada kita, ternyata di sini ada bulat-bulat kakak peserta ini. Ya, ini orang yang termotivasi untuk lari. Kenapa? Karena dia dikejar. Ya, karena dia ingin hidup. Ya, kemudian ini juga berlari, tapi bukan untuk hidup, tapi untuk mengejar mangsa. Jadi untuk hidup juga. Antara dikejar dan mengejar dengan untuk berlari. Ya. Nah ini yang tanpa motivasi. Bagaimana seperti ini? Dia butuh motivasi. Butuh motivasi. Bagaimana caranya? Harus berada di lingkungan. Inilah contoh orang yang akan lewat ini, orang-orang yang menciptakan atau membuat dirinya itu dalam lingkungan motivasi. Ini contohnya. Wah, siapa yang bermotivasi itu? Ya, orang-orang yang ternyata di telinga dipasang suasananya dia semangat, artinya dia berlari. Seperti itu ya. Jadi kita tetap dalam suasana lingkungan yang semangat. Kalau kita berjalan sendiri, kita nggak ada yang diajak ngobrol, nggak ada diskusi, akhirnya malas, akhirnya gulung tikar, akhirnya ya udah nggak jelas. Oh itu peluang lewat. Ya. Nah, pada kesempatan ini kakak minta kita buat simulasi bisnis. Nah, tolong adik-adik bayangkan, adik-adik sudah punya duit banyak, gak usah mikir masalah modal, ya. Kemudian adik-adik waktunya luang, asumsinya liburan sekolah, atau asumsinya adik-adik sudah lulus sekolah, ya. Kemudian adik-adik diminta membuat rencana bisnis yang mungkin akan segera dilaksanakan dalam minggu ini, dalam waktu dekat ini, nggak bulan besok, nggak tahun depan, nggak minggu ini.
dalam pikiran adik-adik bisnis apa?